ち果てろ。ループしてる？せめて天ノ川君に連絡を。起きろ！Yo, udah keluarin Sanjo. Oke, teman-teman, akhirnya Digimon Ghost Game bisa tayang seperti biasa setiap minggunya, teman-teman. Luar biasa, teman-teman. Yes. Teman-teman, jadi episode kali ini episode ke-22 ya, berarti kemarin kan terakhir episode 21. Oke. Ini saya kasih komentar sedikit dulu bahwa episode ini bener-bener singkat banget dan tidak ada campur tangan dari hero sama sekali. Ini bener-bener murni yang turun tangan cuman Kyoshiro sama Ruri doang, oke? Jadi seperti apa episode kali ini? Simak aja review kali ini, teman-teman. Sorry sih, tangan salah. Kisah ini diawali dari bisnis baru Jellymon. Aduh, ini mulai lagi si Jellymon berulah ya, teman-teman. Jadi ini kali ini si Jellymon ditemenin sama Pilomon kan, teman-teman. Digimon yang bentuknya kayak bantal itu, dimana mereka mengadakan bisnis terapi tidur, ya kan, terapi tidur Sakura di sini. Jadi orang-orang pelanggannya ini disuruh tidur di bawah pohon Sakura dan katanya bakalan mimpi indah gitu, ya kan. Terus di sini Kyoshiro juga bantu promosiin bisnisnya, yang pasti bener bandel nih si Jellymon yang nyuruh si Kyoshiro jadi penyelenggaranya atau promotornya bagaimana, pokoknya kayak gitu aja, ya kan. Terus awalnya kan baik-baik aja, tapi ya tiba-tiba makin kesini makin banyak yang ngeluh-ngeluh gara-gara mimpi buruk seperti itu, temen. Nah, ini ditambah mereka semua tuh mimpi buruknya sama gitu. Kayak apa? Udah dikejar-kejar sesuatu lah pokoknya, dan kita tahu ini sesuatunya adalah Skull Greymon, teman. Ya kan? Ada hal menarik lagi, teman-teman, bahwa apapun yang terjadi di mimpi itu akan terjadi pada tubuh mereka di dunia nyata. Jadi ya, ini bakal berdampak seperti asli selagi mereka tertidur dan mengalami mimpi buruk ini, gitu. Kan? Terus akhirnya Ruri dan Anggoramon datang ya untuk mengunjungin pohon sakuranya aja, katanya buat foto-foto aja sih, ya kan, teman-teman. Tapi ujung-ujungnya jadi terlibat sama bisnisnya si Jellymon ini, jadi pelanggannya mereka. Ini mana si Jellymonnya maksa lagi, aduh. Bandel banget. Jadi kan ini si Jellymon rencananya juga biar si Ruri ngasih testimoni ya lewat akun sosmednya yang Rirurun itu, ya kan. Jadi kalau lewat Rirurun itu bisa dipastiin fans-fansnya bakal viralin gitu. Nah, ini pinter ini ngeliat peluangnya dari temen ya, teman-teman. Oke. Terus kan langsung dibikin tidur pakai gelembungnya Pilomon, teman-teman. Tapi nggak lama setelah itu si Kyoshiro dikomplain sama orang-orang yang abis bangun dari mimpi buruk, teman-teman. Terus ini tiba-tiba ada aja yang luka secara mendadak di depan Kyoshiro, teman-teman, dan Kyoshiro kaget. Yang pasti tentu Jellymon juga kesel lah sama ini, teman-teman. Kok bisa sih begini? Aduh, ntar rugi dong dan lain sebagainya. Pokoknya dia ngomong kayak gitu, teman-teman, kan. Terus akhirnya masuk ke mimpi Ruri dan Anggoramon. Ini kayaknya mereka udah mulai dikejar-kejar dan kembali lagi ke titik awal di mana mereka startnya di bawah pohon Sakura ya, teman-teman. Mereka lagi pergi jalan-jalan balik ke situ. Terus tiba-tiba dikejar lagi sama Skull Greymon. Di sini si Anggoramon tahu Skull Greymon itu seperti apa. Dia brutal dan tidak akan menghiraukan sekeliling. Pokoknya dia akan ngamuk mengikuti instingnya, seperti itu, teman-teman. Nah, terus si Ruri dan Anggoramon ini menyadari bahwa mereka itu mengalami semacam looping di mana ya mereka bakal balik-balik terus ke pohon Sakura ini sebanyak apapun mereka berlari gitu kan. Nah, karena Ruri tahu percuma lari, jadi dia memutuskan untuk melawan si Skull Greymon ini dan mengubah si Anggoramon jadi Simbare Anggoramon, ya kan. Dan juga di sini diperlihatkan bahwa tangan si Ruri ini kena batu di mimpi dan di dunia nyata tangannya ikutan luka, teman-teman. Dan juga ya ini pas lagi tidur si Anggoramonnya kan berubah dan si Jellymon sama Kyoshiro di sini kaget, teman-teman. Waduh, mereka gelut di dalam mimpi gitu kan. Ya kayak gitu. Terus baru mereka cek si Pilomon, teman-teman. Katanya kalau dia keluarin gelembung tidur transparan itu adalah mimpi yang bagus, teman-teman. Sementara kali ini warnanya hitam dan ya jadi Jellymon maksa Kyoshiro masuk ke dunia mimpi untuk
menginvestigasi apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun mereka tahu bakal mati kalau mereka kenapa-napa di dunia mimpi ya teman. Terus Kyoshiro mencoba ngirim pesan ke Hiro, tapi sayangnya dia udah keburu tidur dan Hiro pada saat itu lagi di counter HP, lagi benerin HP-nya yang rusak gara-gara digigitin si Gamamon. Aduh, ini Gamamonnya lucu banget deh teman. Ayo janji ya, kamu jangan gigitin HP lagi. Iya, makanya dong Hiro beliin aku coklat. Aduh, ih lucu banget. Terus apa lagi sih? Ya kan, ini Kyoshiro kejebak di dunia mimpi teman-teman, dan dia ada di tengah laut, tenggelam gitu kan. Terus dia ditolong sama Jellymon, dan pas dia ini di permukaan, dia melihat si Skullgreymon dalam ukuran besar. Aduh, ini saya paling gak demen deh kayak gini teman. Ya bayangin aja kalau kalian ada di tengah laut, terus kalian ngelihat benda besar ya, makhluk besar di depan kalian tuh, kalian ketakutan teman. Itu saya ngalamin yang kayak gitu. Maksudnya ketakutannya seperti itu. Belum ngalamin aja udah kebayang ketakutnya kayak gimana. Kayak waktu dulu saya cerita di episode 63 Digimon Adventure 2020, di mana saya memposisikan diri saya di posisinya Taichi pas di danau ketika dia berhadapan dengan si Dramon. Nah, itu aja saya udah serem, apalagi ini Skullgreymon-nya jauh lebih gede daripada si Dramon tersebut. Gitu loh. Ini kan di tengah laut. Dan akhirnya si Jellymon narik Kyoshiro ke tepi kan, teman-teman, biar mereka lari bisa selamat. Dan kemudian mereka memiliki ide untuk biar si Ruri ini bisa menemukan mereka, yaitu dengan menembakkan BB Thunder ke langit. Jadi kayak semacam sinyal gitu ya. Pinter juga nih idenya, teman-teman. Oke. Aduh. Dan juga ini di laut ini jadi keinget endingnya Ultraman 3 yang lawan Gatanozoa itu. Aduh, mana ukurannya gede di laut. Terus bayangin kalau kita di posisinya orang tiba-tiba kejebak di situ ya teman-teman. Kan ini kalau di ending Ultraman 3 itu kita diliatin ya, apa kameranya bener-bener memperlihatkan kalau seandainya kita ada di situ, bener-bener melihat secara langsung pertarungannya Ultraman 3 dan Gatanozoa. Anggaplah kita lagi berenang atau lagi naik kapal lah ya. Kayak gitu, feel-nya kayak gitu, dapet banget, sumpah. Oke, terus kan balik lagi ini si Ruri dan Anggoramon menyadari sesuatu tentang loop-nya, yaitu jika mereka kabur sambil menjaga jarak dengan Skullgreymon, pokoknya di jarak tertentu mereka nggak bakalan kena loop-nya. Jadi ya mereka harus kabur sambil jaga jarak gitu, ya kan? Terus ya akhirnya singkat cerita mereka bertemu dengan Kyoshiro dan juga Jellymon, lalu mereka memanfaatkan loopingnya ini supaya dengan cara si Ruri dan si Anggoramon ini menjauhi Skullgreymon dengan kecepatan tinggi sampai mereka menangkap si Kyoshiro dan juga si Jellymon, biar mereka kembali lagi ke pohon Sakura bersamaan, jadi berempat kali ini teman, ya seperti itu. Oke, terus ya di sini Kyoshiro langsung mengkonfirmasi bahwa ini memang benar, apa yang terjadi di mimpi ini akan terjadi pada tubuh mereka di dunia nyata. Dan juga ini disebabkan oleh gelembung hitamnya Pilomon. Satu-satunya cara mereka untuk lolos adalah dengan membangunkan si Pilomon yang ada di dunia mimpi tersebut, gitu kan. Terus mereka menemukan Pilomon yang berkeliaran di mimpi. Mereka percaya kalau Pilomon ini mimpi buruk karena takut dengan Skullgreymon, jadi gelembungnya berwarna hitam kan. Terus langsung aja si Tesla Jellymon ini muncul ya bersama dengan Skullgreymon-nya di sini. Terus si Skullgreymon ini kan mau dihajar sama Tesla Jellymon tapi gagal. Udah gabung sama Anggoramon pun gagal. Jadi mereka harus lari juga. Si Kyoshiro di sini lari duluan. Aduh, kacau. Ini best tamer kita satu ini, teman. Ya bisa dimaklumin sih, soalnya Skullgreymon juga selain serem, perbedaan levelnya ada. Champion sama Ultimate tuh beda power levelnya jauh, teman-teman, ya kan? Terusnya kalian juga tahu Skullgreymon squad apa ya kalau udah ngikutin Digimon dari lama. Dia dipukul gak ngerasain apapun karena dia cuman tulang. Terus dia bergerak cuman ngikutin instingnya doang. Ya gimana mau njatoin gitu. Kecuali kalau serangannya benar-benar kuat sampai bisa ngancurin tulangnya, baru itu Skullgreymon-nya bisa mati. Nah kemudian si Kyoshiro ketakutan dan kabur sendiri. Kan tadi yang udah saya bilang, terus dikejar Ruri dan kawan-kawan supaya mereka bisa balik ke loopingnya Kyoshiro, teman. Jadi mereka tenggelam lagi di tengah laut, teman. Nah terus si Hiro baru baca pesan dari Kyoshiro, dan dari HP-nya keluar si Bakumon.
dia tahu Kiyoshiro itu terkena masalah, tapi lokasinya Hiro saat ini emang jauh sih dari TKP, ya kan? Jadi si Bakumon ini bilang kalau dia bakal susulin lewat HP-nya si Hiro menuju alamat HP-nya Kiyoshiro. Ya ini emang dijelasin sih dari episode sebelumnya kalau Digimon itu emang bisa berlalu lalang di dalam jaringan internet dari satu tempat ke tempat yang lain, kayak si Dracumon yang katanya Anggoramon tuh dia berselancar di internet ya kan dengan bebas gitu kan, kayak gitu konsepnya ya teman-teman. Nah terus si Kiyoshiro ini menyadari sesuatu yang aneh, kenapa dia bisa bernapas di dalam laut, dan dia mengetahui bahwa ini adalah mimpi jernih atau apa ya itu namanya, apakah ini mirip kayak lucid dream ya teman-teman. Tapi intinya sih ketika mengalami ini, mimpi yang dialami Kiyoshiro dan kawan-kawan ini, mereka sadar dan mereka tahu mereka ada dalam mimpi, jadi mereka tuh bisa melakukan apapun di dalamnya gitu kan. Kayak Kiyoshiro di sini bisa membelah laut, aduh keren jadinya teman. Terus Shimbara Anggoramon bisa nyerang sambil Kage Bunshin, dan diakhiri dengan Tesla Jellymon raksasa yang menghancurkan si Skullgreymon ini untuk selamanya. Nah habis itu kan tinggal bangunin si Philomon ya teman. Terus akhirnya Bakumon sampai di mimpinya mereka. Dia bilang kalau dia juga emang sibuk buat ngilangin efek dari mimpi buruknya si Philomon ini, biar korban-korbannya tuh selamat gitu loh. Emang sih kekuatannya si Bakumon ini dia bisa memakan mimpi buruk ya. Tiba-tiba Skullgreymonnya bangkit lagi dan langsung mau nembakin Oblivion Bird atau misil di punggungnya teman-teman. Jadi mereka buru-buru buat bangunin si Philomon teman-teman. Dan endingnya semuanya selamat gitu kan. Bakumon memulihkan efek dari mimpi buruk si Philomon ini sampai luka-luka para korban pun sembuh loh teman-teman. Ini berarti dia punya kemampuan untuk memulihkan suatu subjek yang terkena efek mimpi buruk sampai benar-benar sembuh gitu. Nah, penyebabnya si Philomon mimpi buruk ini juga adalah karena dia kebanyakan makan mimpi manusia. Habis itu, dia keinget dulu pernah dikejar Skullgreymon. Jadi, sampai ke bawah ke mimpinya juga gitu teman-teman. Terus cuman Kiyoshiro dan Jellymon doang nih yang nggak disembuhin nih teman-teman. Karena si Bakumon ini ngehukum mereka. Gara-gara mereka soalnya semuanya ini kan teman-teman. Terus diingetin lagi di sini kalau Digimon itu emang bisa menimbulkan bencana di dunia manusia. Kalau dibiarin lebih lama, ini pasti bakal lebih banyak korban lagi yang berjatuhan. Dan kemungkinannya akan semakin besar kalau bakal ada yang mati di sini. Kan serem teman-teman kalau beneran kejadian ya. Seperti itu. Bahayanya Digimon tuh udah bener-bener konsisten sejauh ini diperlihatkan ya teman-teman. Dan juga gak lupa dengan konsep-konsep episode selanjutnya di mana Digimon emang bisa berlalu lalang di internet ya teman, di jaringan lah, di networknya seperti itu. Nah penutupnya di sini Kiyoshiro berpikir kalau dia punya kekuatan di tangan kirinya dan juga kepribadian lain ya yang pasti. Dia yakin dia punya kekuatan yang terpendam dalam dirinya. Aduh ini bener-bener wah luar biasa banget lah, Chunibyo-nya bener-bener membuat dia jadi best tamer ya teman-teman. Kambuhnya Chunibyo-nya di waktu yang tepat apa enggak sih ini? Di ending ini, jadi ya saya nggak peduli banget lah. Nutupnya Hiro dan Gamamon yang langsung tidur ya teman-teman. Aduh ini udah nggak ngapa-ngapain, turu lagi, aduh. Ya mending turu ya. Bener-bener si Hiro dan Gamamon ini nggak dilibatin sama kasus kali ini teman-teman. Jadi ini tumben banget Ghost Game kayak gini teman-teman. Si Hiro nggak ngapa-ngapain, sama sekali nggak ngapa-ngapain. Episode berikutnya adalah para Digimon partner ini mendadak menyerang mereka dan bertingkah aneh seperti serangga. Dan Digimon apakah yang bakal muncul minggu depan? Ini masih misteri. Oke. Jadi ada lagi Digimon yang comeback, yaitu Mumimon dan juga Clockmon ya di sini, teman-teman. Oke, nantikan aja minggu depan. Ini kayaknya memperlihatkan sekali bahwa karakter-karakter sebelumnya tuh nggak dilupain. Jadi kesan Digimonnya berlalu lalang di dunia manusia tuh benar-benar ada gitu. Dan karakternya nggak cuman numpang lewat doang, tapi benar-benar hidup gitu. Interaksi sama tamer-tamernya pun ada. Jadi ini benar-benar ada potensi kalau Digimon dan manusia itu emang benar-benar bisa dijembatani gitu. Benar-benar diperlihatkan sejak awal gitu ya. Jadi ya konsepnya seperti itu. World buildingnya benar-benar hidup ini interaksinya teman-teman ya. Oke, nantikan aja minggu depan teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan semoga channel ini bisa rame lagi. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe selalu teman-teman. Oke, see you again. Bye-bye.